yang coba untuk nyari informasi. Udah ada Hilda yang akan ditugaskan juga, dan dari inisiatornya juga udah ada Tigreal, area of effect-nya besar. Dan sebenarnya nggak ada stopper pasti nih untuk bagaimana menghentikan laju dari Joy. Mungkin kayaknya hanya mengandalkan dari bouncing ball-nya Kufra aja. Bisa juga sih. Dan memang hanya dengan bouncing ball dan juga tadi ya Desert Tornado yang bisa untuk menghentikan si Albertnya. Jadi menurutku ya masih tetap sama sih, ini masih kuat banget untuk draft yang dengan tim Indonesia. Kayak mereka punya sisi yang banyak dari Hildanya, dimulai juga dengan Implosion, Sacred Hammer, dan bahkan efek slow. Dan ini berarti akan membiarkan adanya peluang untuk cewek nanti bakal bebas melepaskan tembakan di belakang. Ini udah dengan draft yang amat sangat matang pastinya ya. Dan kita akan ngelihat bersama-sama bagaimana keseruan untuk match pembuka nih di ISF World Esports Championship 2024 di Riyadh yang akan langsung kita saksikan bersama-sama. Jadi buat teman-teman, kita lupakan dulu seragam kita apa. Yang pasti kita sekarang bernaung di bawah bendera merah putih untuk menyatukan suara mendukung timnas kita. Yap, mari kita dukung semuanya ya, kita dukung sepenuhnya juga untuk bisa mendapatkan poin penuh, apalagi 2-0 ini akan menjadi langkah awal yang sangat bagus untuk tim Indonesia. Dan ya, langsung masuk ke dalam game yang pertama kita. Bagaimana seperti biasa ya, dengan adanya Joy, ini permainan agresif sebenarnya bisa dimainkan oleh tim Indonesia. Oke, main agresif, tapi sebenarnya kayak ngelihat lagi ya, poke damage yang tadi aku khawatirkan Om, Lunox yang ditaruh di mid lane berhadapan dengan adanya Yves, ini bakal jadi kesulitan tersendiri nih untuk tim Guam. Ya kalau Lunox-nya Lunox Smith ya, apalagi memang cukup beda sih. Lunox Smith dia punya plusnya adalah dia bakal bisa nanti untuk team fight ya, terutama buat di turtle yang pertama, area-area yang memang cukup penting nih bisa dimainkan, dan karena dia bukan gold ya dia nggak perlu jalan dengan jarak yang cukup jauh nanti untuk menuju ke EXP lane. Tapi Secretnya udah mulai terpop dengan cukup besar nih Ul. Iya, dan Secret masih bisa selamat untungnya dengan flicker yang dimiliki, tapi Vengeance Luke bakal coba untuk masuk lagi. Swap Z masih selamat. Adanya agresivitas yang dibawakan oleh tim Indonesia, tapi belum ada first blood yang terjadi. Tapi sebentar dulu, ada house yang terjadi. Sabar. Biasa ini. Pengalaman juga nih buat timnas Indonesia. Tapi balik lagi nih, nggak ada yang tumbang sama sekali ternyata. Semuanya masih baik-baik saja Ul. Iya, masih aman banget. Walaupun tadi ada trigger dari resource spell aja ya, dari Flicker, terus tadi dari Vengeance-nya juga. Tapi sejauh ini ya masih terbilang cukup aman. Apalagi di 2 menit pertama nih ya, di goldnya juga nggak terlalu yang ada perbedaan signifikan. Masih saling kejar-kejaran aja. Sementara dengan adanya Rom and Courage nih untuk JBS, permainan agresif seperti apa lagi yang akan dibawakan oleh sosok dari Kufra nih, Om? Ya kalau dari Kufranya dia harus bisa setup duluan ya, dan ini setup untuk tim Guam ada di area top lane, di mana berarti dari ceweknya yang harus berhati-hati karena cewek benar-benar ditinggal sendirian, dan kita melihat akan adanya setup untuk tim Indonesia di turtle yang pertama Ul. Oke, karena memang tipikal dari segi gameplaynya juga nggak sih untuk tim Indonesia membiarkan ceweknya independen aja, dibiarkan sendiri karena kebetulan match-up-nya juga lumayan bisa dimenangkan, tapi Flicker terpaksa harus dikeluarkan dengan sebuah kick and guard untuk membuat dirinya bertahan lebih lama lagi. Tapi dengan ada Spirit of Destruction memang mengenai dan mencari informasi keberadaan dari seorang Albert, tapi Root Manipulation telah terbuka. Brilliance of Order mencoba untuk kabur saja dari Secret, dan belum terjadi first blood, tapi setidaknya tim Indonesia bisa secure objektif karakter turtle yang pertama. Yap, ini belum ada yang tumbang sama sekali ya bahkan, dan ternyata Guamnya ini sanggup untuk bisa mengimbangi at least ya early aggression, tapi baru dibilang ada first blood yang terjadi untuk di bottom lane. Solo kill terjadi untuk Luke-nya juga, tapi lihat bagaimana dari JBS yang tidak bisa lagi kabur, bahkan mengeluarkan flicker pun tidak sempat, sampai akhirnya Indonesia kembali melipat gandakan keuntungan mereka dengan adanya 2 poin kill yang ditabung Om Wawa. Ya, dan lihat bagaimana kayaknya juga diberikan 2 lane ya, ternyata ada di mid, tapi di topnya kelihatan ini udah bebas banget buat cewek, menang 1 level, bisa plating sedikit saja. Tapi untuk keunggulannya, lihat betapa agresifnya Luke untuk di bottom lane. Khalid yang punya quick sand guard bisa diusir mundur nih. Iya, bahkan 1 versus 2 ini pede banget ya Luke-nya. Tapi oke, mohon bersabar lagi teman-teman sebentar, karena masih menang juga. Tapi balik lagi, memang pemilihan untuk Suyo ya, ini cukup sayang kalau dilepaskan Ul.
Iya, dan bahkan ini cukup sayang karena kayaknya nggak bakal dilepasin sama Indonesia. Mereka akan membiarkan kembali dari secretnya pun mengeluarkan flicker dan bahkan nggak selamat. Indonesia dari belakang Suns berhasil mendapatkan 1 point kill terhadap Slope Z yang akan kembali terinvade nih dari purple buff-nya. Outer middle turret ini udah full plating dan bahkan udah hampir hancur Om Wawa. Iya, ini sangat sulit untuk Guamnya akhirnya bisa keluar purple buff-nya bahkan sampai terambil sekarang. Turtle-nya juga akan langsung di-start oleh tim Indonesia yang berarti untuk Guamnya tertinggal sangat-sangat jauh sekali. Mereka mau mendekat pun lihat betapa besarnya untuk perbedaan level gak hanya dengan satu hero ya, tapi dengan barisan hero yang lain mereka juga loh. Ini kuat banget loh dan bahkan lihat preman EXP. Look, bener-bener memancing dan men-trigger nih untuk Zukato Zen. Tapi ternyata masih dibiarkan recall, nggak akan terpancing sepertinya. Tapi cut wave yang dilakukan oleh Luke ini akan membuat dirinya akan jauh semakin menang dari segi rotasinya Om. Ya, dan itu waktu mau nyebrang juga buat Zuka atau Zen-nya. Udah langsung dipotong lagi dengan Luke ya. 2 lawan 1 untuk di area bottom lane. Apakah Luke bakal kuat juga? Tapi ada tim fight di bagian top nih Ul. Iya, dan bahkan kali ini Kai masih bisa kabur juga. Tapi dari belakang Bandit Rage dari cewek berhasil mendapatkan 1 point kill atas hilangnya JBS di arah top lane. Dan langsung berfokus pastinya untuk bisa menambahkan kembali keuntungan yang dimiliki oleh tim Indonesia dengan hancurnya 1 buah outer turret di arah top lane. Yap, dan ternyata Luke tadi sanggup untuk menahan ya 2 pemain di bagian bawah dengan adanya Vengeance yang dipakai juga dan Zukato Zen terkena Art of Hunting sedang dikejar oleh Luke. Dan apakah akan selamat? Masih bisa selamat loh. Iya, masih secara durability masih agak sedikit kuat ya untuk Zukato Zen walaupun HP-nya udah digerus banyak juga. Tapi Indonesia, mereka akan bermainkan rotasi tapi dengan Eternal's Revenge. Konekara 2 orang sekaligus. Namun tidak ada follow up damage yang bisa disumbangkan. Runner Apathy masih belum mengincar ke arah secret dengan on point. Dan setidaknya kali ini Indonesia mereka kembali bisa mendapatkan turret dan bahkan di arah tengah yang cukup krusial. Ini akan semakin membuat vision dari tim Guam akan semakin terbatas. Tapi Electrifying Beast dari Albert bakal langsung saja memberikan ada dealing damage lagi menuju ke arah seorang JBS atau yang terakhir akan dikejar tapi Albert ternyata hampir juga bisa dibalaskan keadaannya. Tapi untungnya Indonesia belum ada yang tumbang sama sekali. Yap, dan bahkan objektif sudah mulai diambil 1 demi 1 di bagian bawah. Luke-nya sudah langsung bekerja tadi ya, sehingga kita melihat kayak nggak bakal join tim fight-nya terlebih dahulu. Dia lebih memilih untuk melakukan split push, tapi Guam ini dalam kondisi yang sangat berbahaya. Dari buff demi buff yang sudah mulai hilang satu persatu dan bahkan dengan level yang tertekan. Lihat bagaimana Luke-nya sendiri sejauh ini bekerja dengan menahan 2-3 pemain juga. Distraction yang sangat besar dilakukan oleh tim Indonesia. Iya, ini udah terlalu besar sih pressure yang dikasih juga dari setiap lininya, dari setiap apa yang dibawakan sama tim Indonesia. Ini nggak bisa dijawab sama sekali sama tim Guam. Karena di menit yang ke-7 sekarang perbedaan goldnya udah menginjak ke angka 8.000, which is itu gap yang sangat-sangat besar Om. Yap, 8.000 di menit yang ke-7 sih. Biasanya kan kita tahu ya, gold yang cukup besar itu ada di 1.000 per menit. Tapi ini udah lebih dari angka 1.000, bahkan ini bisa dibilang unggul sangat-sangat jauh sekali. Gak ada peluang untuk bisa bergerak sama sekali untuk Guamnya. Mereka sangat tertekan. Mau tim fight ini bakal sulit karena apapun yang dilakukan akan dilakukan force error. Dan tim Indonesia Luke-nya masih tetap melakukan recall di depan. Men-trigger ya, memancing untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Tapi dengan hadirnya juga kelima pemain dari Indonesia, Tyrus Revenge kali ini berhasil untuk bisa mengincar ke arah 1 pemain juga. Tapi Sansa dari belakang dari Population dan kombinasi bersama dengan dari cewek Nibiru's Passion menghasilkan double kill. 3 pemain in total dari tim Guam kali ini berhasil untuk dibungkam. Dan bahkan inner turret sekarang sudah rontok semuanya di menit ke-7. Bahkan Lord belum hadir Om. Wow, ini benar-benar tercabut 1 demi 1. Dan Secret 2 kali hit dari Bennett ternyata menumbangkan dia juga. Dan itu hanya basic attack dari cewek. Wah, ini udah terlalu dominasi nih. Satu hal yang manis dibawakan oleh Indonesia. Dan bahkan di menit ke-8 bukan cuman men-trigger ke arah pasif dari base turretnya aja. Base turret dari top lane pun sudah dihancurkan. Dan Suns sekarang sudah memiliki Wishing Lantern. Senjata andalan sekarang ya, Wishing Lantern untuk Mage Smith. Dan kombinasi dari Keyboy, Suns dan juga si Albert tadi yang langsung masuk dengan Electrifying Beast. Itulah yang membuat Guam tidak sanggup bergerak sama sekali. Iya, dan kayaknya mereka nggak butuh Lord di Indonesia. Mereka bakal coba untuk ngasih pressure balasan lagi. Tapi kali ini dengan Implosion
Connect menuju ke arah satu pemain, tapi Khalid bukan target yang diinginkan. Seperti kali Slope Z pun harus hilang di tangan dari cewek. Unstoppable didapatkan. Base turret kali ini bakal coba untuk dirontokin satu persatu oleh tim Indonesia. Dan mereka nggak akan ngasih kendor. Mereka nggak mau fokus untuk langsung menuju ke arah Lord. Karena mereka akan memanfaatkan adanya super wave minion di 3 lane yang berbeda. Ya, pasti ada Lordnya memang yang bisa diambil sekarang. Tapi untuk Orange Buff akan lebih jauh lagi ditekan gold yang bisa diambil Guam ya. Ini sampai dengan 14.000 gold advantage bagi tim Indonesia. Lord yang sangat terbuka bebas. Ini harusnya akan menjadi penutup sih untuk game pertama dengan kemunculan Lord ini juga. Karena mereka tadi tanpa bantuan Lord udah dapetin 3 base turret. Apalagi nantinya dengan bantuan Lord. Oke. Tapi mohon bersabar lagi teman-teman sebentar. Oke, tapi dengan keunggulan yang sangat-sangat telak sih ya dari setiap lini, dari setiap apa yang dilakukan ini, gue bener-bener banyak faktor sih pastinya dari segi pengalaman jam terbang juga yang ngebuat mereka kayaknya masih belum bisa menemukan winning condition nih dengan pressure yang diberikan sama tim Indonesia, Om. Ya, mereka belum bisa lebih ke keep up ya mungkin ya dengan permainan yang dibawakan juga. Ini tempo cepat loh dari yang dibawakan dengan tim Indonesia. Jadi gak ada ruang gerak, gak ada nafas sama sekali untuk Guamnya. Sedangkan Guamnya ya apapun yang mereka lakukan seperti yang tadi sempat kita mention ya. Apapun yang mereka lakukan pasti kelihatan salah. Karena mereka udah gak punya item. Mereka lagi kalah level. Mau maju salah, gak defend juga salah. Dan itu yang kayak seakan-akan wah ini kok ke gamenya setelah tadi ada sedikit technical yang terjadi dengan Lord yang sudah jatuh ke tangan dari Albert dengan Joy-nya. Oke. Dan belum ada death sama sekali bagi tim Indonesia ya. Dan bahkan mereka bakal mengawal untuk Lord ini masuk ke dalam base milik Guam. Lihat betapa agresifnya juga buat Keyboy. Dan bahkan Lord ini jauh lebih agresif dibandingkan dengan Keyboy. Tapi kali ini Indonesia tidak akan ngasih nafas sama sekali untuk tim Guam. Lord yang pertama sudah mulai masuk, tapi adanya Tyrant's Revenge, Tyrant's Rage Codec. Tapi lihat bagaimana satu buah kombinasi dengan Bandit's Red langsung menghasilkan triple kill dan bahkan Maniac didapatkan oleh cewek. Kali ini base-nya pun hancur. Indonesia berhasil untuk mengamankan 1 poin di game yang pertama. Kemenangan yang sangat-sangat cepat sekali. Dan tadi yang terakhir di momen yang benar-benar akhir, Tyrant Rage-nya bahkan membantu untuk implosion, bisa dilepasin dengan Keyboy itu buat ke belakang karena dia cuma kedorong kan, cuma kegeser.